Bukan main kisah. Ketika Raja Iblis menjadi mangsa para pahlawan cewek, yang mereka itu mendadak menjadi yandere. Jadi di suatu tempat, seorang bernama Jah terbangun, dan dia itu malah dikelilingi sama banyak cewek yang cantik banget lah. Kenapa sih bisa begitu? Jadi ada Raja Iblis bernama Jah Kure. Dia sudah ribuan tahun menjadi Raja Iblis. Bahkan sampai sekarang banyak yang mencapai di hadapan dia itu, tapi tidak ada satupun yang berhasil menang. Jadinya perang antara manusia dan iblis itu terus berlanjut. Dan di tengah pertempuran itu banyak cowok yang kehilangan nyawanya. Jadinya populasi wanita lebih banyak di dunia manusia. Makanya manusia itu yang tidak bisa meninggalkan keturunan berada di ambang kehancuran. Tapi sekarang manusia berhasil menemui Jah lagi. Tapi kali ini Jah berhasil terpojok. Dan Jah itu sombong kalau akhirnya manusia itu berhasil melampaui Raja Iblis. Dan si hero bilang kalau Jah adalah musuh terhebat bagi umat manusia dan terakhir bagi manusia. Jadi sebelum Jah mati, mereka mau melihat wajahnya Jah. Yang lainnya juga setuju karena selama ini Jah belum pernah menunjukkan wajahnya. Dan mereka itu seperti memaksa lah. Ada yang nggak setuju dan mau segera diselesain saja. Jadinya Jah menerimanya. Mumpung ini juga terakhir kalinya. Dan mereka semua itu malah terkejut. Jah juga merenung, sudah berapa lama dia tidak melepaskan topengnya. Hanya sedikit bawahan dia yang tahu soal wajah dia itu. Dan Jah juga sudah lama tidak melihat wajahnya juga. Dan Jah jelas merendahkan dirinya yang seorang pecundang lah. Jadinya Jah tanya gimana ke mereka, karena dirinya itu abadi dan awet muda. Jadi wujud dia itu hampir mirip seperti mereka. Para cewek itu jelas kaget karena Jah itu cowok. Jadi Jah tanya apa mereka itu puas dan sempat manggil mereka itu Valkyrie yang kuat dan cantik. Dan mereka itu tiba-tiba seneng lah dibilang cantik sama Jah. Jah jelas bingung, memangnya dia itu salah ngomong kah? Padahal dia itu cuma muji sedikit sajalah ke mereka. Dan Jah baru ingat kalau jumlah cowok di dunia manusia itu berkurang drastis. Dan Jah juga sadar kalau para cewek ini kelihatan menjadikan lah. Tapi Jah sudah bulat tekadnya dan para cewek itu nggak percaya kalau Jah itu begini. Karena dia sudah menghabisi banyak manusia selama ribuan tahun. Dan Jah bilang kalau mereka itu bisa bangga akan kecantikan mereka. Dan Jah itu masak lagi dan bilang jika dia menang bakal disayangkan kalau mengubur mereka nantinya. Mungkin saja dia akan membuat mereka menjadi milik dia. Jah makin masak lagi dan bilang dia menyesal nggak bisa melihat dunia yang bakal mereka ciptakan. Tapi itu nggak penting lagi karena dia itu sudah kalah. Jadinya dia berharap kalau mereka itu bahagia ke depannya. Tapi mereka itu malah terdiam dan Jah itu jelas bingung dan mereka malah bilang kalau dia itu dilamar. Dan si Hiro mulai bilang kalau dia itu gak akan tahan kalau dirayu sama cowok ganteng. Yang lainnya juga sama kalau mereka itu suka sama Jah. Apalagi dia itu ganteng banget lah. Dan jelas mereka cuma mau Jah menjadi satu-satunya milik mereka. Makanya mereka berebutan untuk mendapatkan Jah. Jelas Jah itu bingung parah lah sama situasi sekarang. Jadi mereka bakal bilang kalau Raja Iblis itu sudah kalah dan mereka bakal membawa Jah. Dan menyarankan mereka berlima menjadi istrinya Jah. Jelas Jah itu panik dan Jah langsung dibawa pergi. Dan jelas Jah itu nggak mau lah karena dia itu mendadak dibungkus dan dibawa pergi sama mereka. Jadinya Jah bakal pakai sisa kekuatan dia itu untuk menghancurkan dirinya. Anes sadar kalau Jah mau menghancurkan dirinya itu dan sumbernya itu ada di tanduk Jah. Jadinya Anes memberikan debuff dan Shiny diminta menghancurkan tanduknya. Dan itu berhasil. Jelas Jah kaget karena tanduk dia itu bisa dipotong dengan sekali tebas. Shiny agak takut, tapi Anes bilang sekarang Jah itu nggak akan bisa meledakkan dirinya lagi. Apalagi Lovely itu punya barang yang bagus buat Jah. Dan Jah itu mulai kehilangan kesadarannya. Dan sekarang Jah itu sadar kalau dia itu tidak mati. Dan dia itu juga nggak tahu dia ini di mana.
Dia juga sadar sama permata yang ada di dadanya itu. Shiny tanya apa Jah suka di sini, dan pas ditanya ini di mana, jelas Shiny itu nggak kasih tahu ini di mana. Dan Shiny itu mau Jah panggil nama dia saja. Dan yang lainnya itu jelas cemburu lah. Jadi perkenalan karakter, ada Divya, seorang fighter, Lovely, seorang pemanah, Kururu, dia itu sepertinya assassin, Anes, dia itu seorang mage. Dan Jah sadar kalau selama ribuan tahun, ini pertama kalinya dia menyesali perkataannya sendirilah. Karena sekarang dia seperti menarik perhatian manusia yang mengerikan. Shiny bilang kalau Jah sekarang itu bakal tinggal bersama mereka, tapi Shiny itu maunya sendirian sih sama Jah, tapi yang lainnya itu memaksa. Dan Jah jelas bingung mereka ini waras gak sih? Karena mereka itu mau tinggal bareng bersama musuh mereka yang sudah membawa kehancuran ke manusia. Makanya Jah itu harus kabur dari tempat yang gila ini. Dan Jah jelas cek apa ada cara supaya bisa kabur. Jadinya dia mencoba kabur lewat jendela, tapi Jah malah diperintah dan Jah itu mendadak mau. Jelas Jah heran kenapa dia bisa begini. Jadi Anes jelasin kalau yang dipasang itu adalah ini, baca aja sendiri. Jadi mereka mendapatkan itu sebelum masuk ke kastil Raja Iblis. Itu adalah barang penting bagi penyihir, dan meskipun kurang sempurna, tapi itu memiliki kekuatan untuk mencegah tindakan lockout sendiri dan pengkhianatan. Dan sepertinya itu berhasil ke Jah. Dan Lovely bilang dengan begini Jah nggak akan bisa kabur lagi. Jadi sekarang mereka sudah tahu kalau Jah itu nggak bisa kabur. Mereka bakal jelasin ini ada di mana. Jadi sekarang mereka ada di benua Totimotowi. Jadi ini ada di belahan dunia yang berbeda dengan kastil Raja Iblis. Dan jelas Jah itu syok banget lah mendengar itu. Apalagi Kiruru itu bisa pakai sihir space time. Jadinya mereka bisa sampai ke sini dengan mudahnya. Dan Jah sadar kalau dia itu berada di tempat yang susah banget. Di sini Jah tidak punya orang yang bisa diandalkan. Di sini juga terpencil, tapi mereka masih memasang penghalang sihir. Tapi dia itu masih kabur karena masih lemah. Jadinya Jah tanya gimana soal perannya. Kalau ketahuan Raja Iblis masih hidup bakal membuat masalah. Apalagi 5 pahlawan juga menghilang. Jadi gimana sih nantinya? Tapi Shiny bilang enggak apa-apa. Karena setelah kekuatan ultimate mereka itu kena, itu membuat ledakan. Dan mereka semua itu lenyap. Jadinya keberadaan mereka itu bakal menjadi misteri. Makanya kedua belah pihak lagi kebingungan mencari pemimpin mereka masing-masing. Bahkan anak buah Jah bilang, setelah Raja Iblis mati, manusia bakal menghancurkan diri mereka masing-masing. Jadi manusia itu ya bakal menjadi ancaman yang paling berbahaya selain Raja Iblis. Jadinya mereka itu nggak mau ikut campur dengan itu. Dan sebelum mereka dianggap sebagai ancaman bagi manusia, lebih baik mereka itu membuat dirinya menghilang. Apalagi sekarang mereka menemukan cowok yang mereka cintai. Jadinya itu lebih penting lah bagi mereka. Dan Jah masih nggak ngerti sama mereka ini gimana sih. Dan mereka itu saling berebutan Jah dan memberikan perintah. Jadinya Jah itu kesusahan banget lah sama artefak di dada dia itu. Cewek yang lain juga membuat rencana soal Jah. Dan Jah jelas mikirin rencana untuk kaburnya. Tapi Shiny sadar kalau Jah itu berpikir untuk kabur lagi. Anes bilang Jah itu pasti malu doang kok. Jadinya Jah itu cuma punya satu jalan saja. Dia malah tertawa jahat dan mulai bilang kata-kata jahat yang gak cocok didengarkan sama cewek yang normal. Seharusnya sih. Dan Jah juga ingat kalau kata-kata dia itu tadi paling kejam bagi manusia. Dan pas Jah penasaran sama reaksi mereka itu, mereka malah mengira kalau Jah itu mau geladi kasur lah sama mereka. Jah jelas bingung lah sama mereka itu kenapa bisa kesana setelah sangkanya. Dan mereka malah langsung menyerang Jah dan mengajaknya gulat bareng lah. Dan Jah baru sadar kalau dari awal mereka itu sudah rusak lah. Jadinya Jah itu membuat kesalahan lagi. Dan Jah itu malah teriak dan bilang untuk bunuh sajalah sekarang dia ini. Tapi tiba-tiba para cewek itu malah batuk darah. Dan jelaslah Jah itu bingung kenapa bisa begini. Dan sekarang Jah itu bingung apa dia itu bisa kabur atau enggak dengan situasi yang sekarang. Tapi makanya itu mentok sampai di sini. Ya begitulah jadinya ya. Kalau cewek sudah depresi mau dapetin cowok, kelakuannya itu menjadi gila banget lah.
dan mereka itu sudah masuk ke mode full yandere. Dan apa Jahe itu bisa kabur atau dia bakal terima kalau dirinya itu bakal tetap ditahan sama para pahlawan. Jadi kita tunggu saja lah untuk update manganya. Jadi gitu saja dulu, jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye bye, Bagakers.